Ini menindaklanjuti warga kami yang terkena serangan penganiayaan di jalan wilayah Bekasi, tepatnya di sekitaran Keranggan pada hari Jumat malam Sabtu kemarin. Sempat terjadi tindak kejahatan, dan dari situ dibawa ke rumah sakit setempat, namun ada penolakan. Terkait penolakan juga kita masih belum jelas apakah penolakan ini tidak memenuhi untuk standarisasi pelayanan di rumah sakit atau bagaimana. Dan syukur alhamdulillah dari rumah sakit tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit Melia, dan alhamdulillah juga langsung dapat ditangani dengan maksimal oleh rumah sakit Melia, sehingga warga kami ataupun korban alhamdulillah sudah tertangani. Dan syukur alhamdulillah sampai saat ini pun kondisi korban sudah membaik, dan juga kita dibantu sama Ibu Aisyah pelaku dari Dinsos Kecamatan Cimanggis dan anggota Dewan Ade Supriyatna. Jadi memang kan pasien kan punya KIS ya, PBI APBN. Betul. Secara regulasi kan memang tidak bisa gitu kan, terkait korban penganiayaan atau korban kejahatan. Makanya Perpres 82 ya 2018 itu kan mengarahkan ke LPSK. Betul. Dari pengalaman rumah sakit kami nih Pak ya, mungkin betul juga tadi yang Bapak bilang bahwa mungkin memang perlu disosialisasikan lagi ke rumah sakit yang lain juga ya? Karena sepertinya belum banyak yang mengetahui nih gitu, karena betul, karena kan kami hanya mengenal jaminan itu kan ya salah satunya dari negara ya BPJS gitu ya, tanpa kami tahu lebih detail lagi gitu. Nah mungkin ini juga bisa disampaikan ke rumah sakit lain atau bahkan ke dinas kesehatan gitu untuk disosialisasikan ke rumah sakit lain supaya tidak ada kebingungan di lapangan. Karena kalau kami kemarin sih bergeraknya memang dari kondisi klinis, apa yang dibutuhkan oleh pasien pada saat itu. Nah itu yang kami coba untuk melakukan tata laksana yang seoptimal mungkin gitu ya. Tanpa ini kan perkembangan infonya berjalan ya, berjalan artinya paralel dengan penanganan pasien gitu. Nah tapi kan kalau misalkan mungkin di tempat lain dengan kondisi yang tidak tahu gitu di lapangan, ini mungkin bisa menimbulkan kebingungan gitu untuk tenaga-tenaga medis yang di lapangan. Yang kita khawatirkan juga kan salah persepsi termasuk dari masyarakat gitu ya. Karena ketika kita bilang misalkan, karena di aturan ini kan jelas ya Pak ya, di Perpres 82 ini 2018. Tapi ketika disampaikan redaksionalnya kurang lengkap, yang kami khawatirkan juga salah persepsi nih dari masyarakat bahwa loh kok BPJS nggak bisa di sini kan gitu. Iya betul. Ya kan, padahal memang sudah diatur gitu, dan memang selama ini mungkin informasi yang diterima itu memang minim, termasuk ke fasiankes gitu ya. Mungkin itu aja sih mungkin. Iya. Disabet pakai senjata tajam, mengakibatkan luka yang cukup besar sampai kena ginjalnya 1 cm, makanya terjadi pendarahan. Kemudian langsung dibawa ke rumah sakit sini Melia. Ada petugas Dinsos juga, Bu Asia ini yang mendampingi korban. Sebenarnya korban punya KIS kan, KIS BPJS APBN. Cuman karena tindak kekerasan penganiayaan ini tidak dijamin BPJS, maka sesuai regulasi yang berlaku itu penjaminnya nanti adalah LPSK. Kita juga apresiasi untuk pelayanan dari Rumah Sakit Melia yang paralel ya, korban dilayanin, kemudian juga ada tindakan operasi juga kan yang cukup lumayan. Sekarang pasien sudah stabil di ruang rawat. Sambil itu kita juga komunikasi terus terkait masalah pembiayaan. Jadi ini yang memang harus jadi pelajaran buat rumah sakit yang lain. Korban tetap yang utama itu harus diselamatkan, sambil secara paralel kita ngurus masalah soal pembiayaan ya. Nah tadi ini kita juga kesini dalam rangka komunikasi nih.
Karena ini baru pengalaman pertama juga Rumah Sakit Melia menangani korban tindak kejahatan atau tindak penganiayaan. Nah, ini juga banyak rumah sakit yang belum tahu nih. Kadang-kadang kalau di front office-nya terbatas informasinya, dia nggak mau tahu, BPJS nggak bisa, akhirnya dibebankan ke pribadi kan. Nah, kalau misalnya keluarganya sanggup ya, kalau enggak ini jadi masalah juga. Anaknya anak yatim ya, jadi perlu kita bela haknya lah untuk bagaimana dia mendapatkan pelayanan dan pembiayaan yang kita pikirkan seperti itu. Kita cari solusinya sama-sama tadi dengan pihak manajemen, mudah-mudahannya dibantu juga dengan Bapak Ade Supriyatna dari Komisi D ya, Kota Depok, bisa dicari solusinya untuk pembiayaan saya, karena saya fokus di situ ya.